The smart grid is a next-generation energy supply system that allows for the efficient use of natural energy, a stable supply of power, peak shifting, and energy conservation. Here we will look at the way a smart grid functions when a large amount of natural renewable energy is introduced into the grid. In the morning, when the amount of electricity generated from solar power is low, the electric power grid dispatches energy to buildings and households. As wind and sunlight become stronger, the amount of renewable energy generated starts to exceed the electricity consumed by households and offices, creating an imbalance in the power distribution system. The Meter Data Management System, or MDMS, and the Micro Energy Management System, or Micro EMS, play important roles in bringing this distribution system back into balance. A smart meter not only has the display function of a traditional watt meter, but can also be monitored and controlled remotely. The MDMS collects information from the smart meter and informs the Micro EMS. Based on the information from the MDMS, the Micro EMS manages the energy to ensure a reliable supply. The Micro EMS also sends commands to the buildings and large-scale distributed power sources to manage the flow of large amounts of energy. In compliance with commands from the Micro EMS, excess energy is stored in storage batteries and electric vehicles. Coordination between the MDMS and Micro EMS helps smart meters and storage batteries function as intended, allowing for the expanded introduction of renewable energy while offering a stable supply of power. Untuk smart grid ya, itu juga bisa dimainkan nanti. Silahkan Anda memainkan fungsi-fungsi itu ya. Dapat ide mungkin dari situ? Belum. Kalau di Hummer apalagi ada sistem untuk memodelkan grid connected system ya. Nah ini hybrid power systemnya ya kayak gini. Kombinasi-kombinasi untuk kepulauan. Ini yang Pandan Simo kemarin ya. Lumayan kita sudah punya contoh ya. Kemudian ini Marampit. Marampit itu apa? Marampit itu pulau. Pulaunya di mana? Di utara telalainya Sulawesi. Kenapa itu menjadi menarik dan penting? Itu kan toh itu hanya pulau, sekedar pulau, yang lain juga lebih banyak, lebih besar, lebih penting gitu. Pulaunya itu cuman seupil kecil gini di antara gugusan ini, Nanusa namanya. Nah hidupnya orang-orang ada di sini, kemudian di sini. Yang sini saya nggak tahu, kelihatannya kosong masih, 1-2 mungkin ada, tapi paling banyak di sini dan di sini. Kenapa menjadi penting? Karena dia batas dengan Filipina. Jadi kalau kamu hidup di satu pulau terpencil, pengen jadi penting, bikin dengan batas. Bikin batas dengan negara lain, baru diperhatikan. Masuk akal nggak kira-kira? Di Kalimantan, kalau Kalimantan nggak berbatasan dengan Malaysia nggak penting mas. Kok bisa? Malaysia Padang, terang benderang, yang di sisi sini gelap misalnya, itu baru perhatian. Nunuan ya, ada daerah Nunuan, misalnya. Gitu. Terus mana? Timor Leste dengan kita baru penting itu. Yang satunya perhatian kencang sekali ya. Dunia. Katanya dia juga dari sejak zaman Soeharto, Timor itu sebenarnya sudah dikasih terus. Sampai sekarang pun juga karena perhatian kan internasional. Ya. Mana lagi? Pokoknya yang batasan-batasan. Jadi kalau cuman sekedar pulau kecil sendiri, perhatian kurang gitu. Cari sendiri gitu katanya. Masuk akal nggak? Nanti tiba-tiba muncul dibeli oleh bule, nah itu baru rame lagi gitu ya. Detik.com muncul. Nah, itu masalah politis ya. Tapi ini banyak sekali di Indonesia kan,
yang cuman berapa. Nah ini ada video yang simulasi tapi menarik karena itu konsep yang gampangannya menggambarkan apa yang saya lakukan. Itu ada di mana ya? Saya kok lupa ya. Toshiba Smart Miyako sudah, Optimal Control mungkin ini kah? Nah ini. Jadi tadi gambaran simulasi saja ya, simulasi bagaimana kapal datang ke pulau, pulaunya itu seperti biasa, pulau yang biasa lah, nggak punya apa-apa, dibawain oil, minyak untuk ngidupin apa? Genset diesel, itu biasa di semua tempat kan gitu ya. Terus nanti konsep retrofitting, merubah porsi agar renewable energy masuk dalam posisi 100% diesel, menjadi tinggal 80%, 75%, sampai berapa persen itu tergantung desain kita ya. Ini adalah lokasi Marampit ketika kami kunjungan pertama dulu, menyambut rombongan Ristek. Ya, waktu itu levelnya itu ada kesepakatan bersama antara menteri-menteri besar, Menteri Pertahanan terutama, karena ini adalah masalah perbatasan. Menteri Pertahanan meminta Ristek untuk mana teknologi yang tepat untuk ini ya. Risteknya datang, tapi bukan menterinya waktu itu, tapi level dirjen ya, vice deputy gitu ya. Kemudian saya ikut-ikutan di sana. Nah ini case-nya seperti ini ya. Kita lihat kondisinya seperti apa gitu ya. Ada pegunungan kecil,
Pak, mikrohidro bisa nggak Pak? Sana itu juga susah air gitu ya, gampangannya. Jadi kalau kemudian tiba-tiba muncul dengan ya mikrohidro gitu. Jadi kita harus lihat situasi dan kondisi. Nah ini case-nya seperti ini ya. Sudah ada. Kemudian muncul dengan hybrid power system untuk outer island Marambit. Ini kondisi ketika kemudian dibangun sistemnya mana ya? Mana Marambit? Nomor berapa? Apakah ini ya? Ini. Jadi ini prosesnya waktu itu tenaga sana ditarik ke Pandansimo ini di workshop belajar selama berapa bulan gitu ya. Pokoknya sipnya adalah berani naik segitu gitu ya. Tidak takut gitu. Itu satu. Yang kedua terekspos dengan pendidikan teknis misalnya STM atau apa. Nah, susah kan anak STM tapi berani naik ya, itu susah loh ya nyari kayak gitu. Ada anak STM tapi enggak punya keberanian naik itu banyak. Berani naik tapi tidak punya STM itu juga lebih banyak gitu. Jadi akhirnya caranya gimana ya gitu itu. Pendidikan diambil 2, 3, 4, 5 pemuda lokal ya, dididik di mana, di Pandansimo waktu masih Ristek dulu. Risteknya masih belum gabung dengan Dikti dulu. Nah ini konsep kemudian jadi bangunan itu hybrid power system. Masih ada baterai, ada PV, ada angin ya. Dieselnya mana? Dieselnya miliknya PLN di bawah. Jadi kondisi existing adalah PLN punya diesel. Jadi PLN-nya kalau kita bilang ya microgrid itu realnya microgrid sistemnya di Pulau Marambit itu sudah microgrid, sistem grid kecil untuk satu pulau kecil gitu ya. Nah kemudian ditambahi kompleksitasnya dengan adanya ini. Apakah ini kemudian digabungkan dengan milik PLN itu jadi tambahan tantangan karena mesti akan ada dinamika ya, dinamika sistem, power dynamics ya. Bagaimana sistem hybrid dimasukkan dalam jaringan PLN ya, misalnya seperti itu sebenarnya sudah ada bisa dikaji lebih lanjut. Tapi kalau saya mau ngangkat itu jadi anak skripsi atau tesis mahal di ongkos. Kamu harus ke sana itu jauh sekali ya. Perjalanannya itu sini saya dari sini ke Surabaya, Surabaya ke Makassar, Makassar ke Manado, dari Manado 1 kali pesawat kecil yang twin itu apa, yang out, itu kitiran itu ke Melangguana. Terakhir masih 6 jam perjalanan pakai boat. Itu kira-kira seperti itu. Itu Indonesia ya. Indonesia itu kayak gitu. Bisa bayangin nggak? Kejadiannya pernah ada ibu-ibu mau melahirkan, orang lokasi kayak gini ini, mau ke pulau besarnya. Malam-malam hari naik kapal keliru sampai ke negara lain. Nah, itu real karena apa, ini di Pasifik, ini Pacific Ocean ini. Waktu saya itu juga ngeri juga itu ya, kondisinya. Saya survei itu seneng, wah ini kalau lihat sunset asik banget ini gitu kan. Survei berangkat pagi sampai siang gitu, kita nongkrong lihat sunset dong gitu. Tiba-tiba dikasih tahu sama orang lokal, yang kan ada orang lokal yang ikut gitu ya, ada pegawai kelurahan atau kecamatan. Pak, kita harus segera pulang ini. Kenapa? Kalau malam nanti ombaknya tinggi gitu. Wah langsung lari gitu. Bener, malam hari itu mulai wah itu. Itu case kondisi Indonesia ya. Anda bisa bayangkan kalau kita cuma di daratan saja, kalau mereka anak laut mereka ya. Dan tentu tantangannya besar. Pernah ketika mau membangun ini harus terdampar 2 minggu nggak bisa pulang, ya. Kenapa? Ya ombak, banyak kayak gitu ya. Karimun Jawa aja kayak gitu kok. Yang bisa hidup hanya pesawat yang kecil-kecil itu, Susi Air itu. Kalau Anda pernah itu ya, sering, dan bukan hanya pernah, sering wisatawan lokal ataupun turis asing itu dibawa ke Karimun Jawa, tiba-tiba ombaknya naik, itu udah nggak bisa pulang, nunggu dulu. Padahal dia cuma punya budget sampai berapa hari misalnya. Bayangin, kayak gitu real life orang-orang anak-anak laut katanya ya, anak laut. Ada anak laut di sini? Pernah ngerasain
Pernah. Kamu bisa renang di laut. Tapi jangan di Parangtritis, Mas. Riskan. Nah, itu situasi kondisinya dan itu Indonesia Raya ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan apa-apa itu kira-kira ya itu tantangan kita. Masih banyak daerah yang lain yang lebih dari ini, yang lebih butuh, lebih anu. Cuman karena ini adalah satu spot yang penting sekali dalam tanda kutip, karena dia adalah batas negara maka diprioritaskan. Bagaimana dengan daerah yang tidak menjadi prioritas, nggak kelihatan dan sebagainya ya? Tempatnya pintu itu ada ya, banyak ya. Mana itu kepulauan itu ya? Tempatnya Aceh itu juga lebih banyak. Pulau-pulau juga ada ya Aceh itu ya. Ya, yang kecil-kecil gitu. Sulawesi mana Mas? Yang deket-deket banyak juga kan. Kalau dari atas itu kan kelihatan itu. Itu indah banget itu. Itu kalau kepegang sama resort-resort itu sudah jadi itu. Iya toh? Papua apalagi itu yang apa? Yang itu apa? Raja Ampat itu ya. Udah itu sudah habis ya loh. Kalau langsung kepegang orang-orang itu. Nah, itu kira-kira yang bisa kita diskusikan untuk memantik reality life kita dan bagaimana link antara studi kita ya dengan situasi kekinian Indonesia Raya ya. Silahkan nanti kalau dikembangkan dalam case selama 1 semester ini, setengah semester kita ya, sehingga diskusi-diskusi kita lebih real, lebih live, lebih apa ya. Anda sendiri juga cinta tanah air dan bangsa gitu ya, bela negara yang sesungguhnya dari sisi keilmuan itu kayak gini maksud saya. Jangan-jangan nanti saya digundulin juga nanti seperti dia. Disuruh lari-lari dirindam berapa. Gawat ini saya. Maksud saya, kita bisa bela negara juga dengan konsep-konsep teknologi kan? Iya enggak? Apa ya semua harus digundul, harus dipangkas untuk bela negara gitu ya dalam. Waduh, ini gawat ini saya. Oke, siap untuk bela negara. Baik, itu untuk pemantik. Terus kemudian yang tadi saya bilang resource yang menarik untuk saya dapat itu ya. Angin, kemarin barusan dikirimi tentang angin, data angin Indonesia sudah ada ya, peta angin nasional. Siapa tahu Anda tertarik dan pengen lihat yang terbaru ini, kemarin barusan di-share sama teman-teman dari METI, Masyarakat Indonesia Energi Terbarukan Indonesia. indonesiawindsprospecting.com. Silahkan nanti Anda juga bisa lihat. Pak, saya butuh ini, butuh itu, monggo. Gunakan case-case ini. Ke depan harusnya semakin banyak kayak gini. Ya, kalau di Amerika sana sampai apa ya gampangannya, saya punya perusahaan solar energy gitu. Saya menyiapkan satu model di mana orang mau pasang PV itu sudah ada menunya. Rumah saya di sini, maka potensinya sekian. Saya punya luasan sekian, mau pasang berapa, harganya jadinya sekian. Anda dapat rebate dari pemerintah berapa, itu ada. Australia juga gitu, biasanya perusahaannya membantu. Harganya harusnya $10.000 Australia, tapi kamu dapat rebate 5.000 jadian. Setelah itu BEP-nya kira-kira berapa tahun, itu tetap bisa menghasilkan, sehingga Anda menjual listrik ke berapa misalnya gitu. Ini nanti silahkan gunakan ya, salah satunya. Ini juga kerjasama dengan Danida dan ESDM Denmark ya. Segitu kira-kira ya dari saya untuk pengantar. Nanti Anda dibalik 6 minggu selanjutnya Anda yang ngomong, saya diem ya. Siap ya?